Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jennifer Akian. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perawatan esensial bayi baru lahir. Dan di perawatan esensial bayi baru lahir ini terdapat 9 perawatan. Dan yang pertama, perawatan pencegahan infeksi. Di perawatan pencegahan infeksi ini, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah berkontak langsung dengan pasien atau bayi baru lahir, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Entah itu menggunakan 6 langkah ataupun 7 langkah. Dan selanjutnya kita harus menggunakan handskun steril. Dan kita harus memperhatikan barang-barang yang akan bersentuhan dengan bayi agar tetap bersih atau didesinfeksi tingkat tinggi atau steril, agar tidak terjadi penularan infeksi dari alat-alat kepada bayi. Yang kedua yaitu pembersihan jalan nafas, penilaian, dan inhalasi pernafasan spontan. Di poin kedua ini terdapat sekresi lendir yang berlebihan, dan kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, kita dapat melihat di mulut bayi ada lendir yang berlebihan, dan jika kedapatan, kita dapat membersihkannya dengan cara yang lembut dan hindari menyentuh lubang hidung bayi karena akan merangsang refleks inhalasi debris di trakea bayi. Dan di poin kedua ini ada penilaian Apgar score, dan kita akan menilai warna kulit bayi, denyut jantung, tonus otot, aktivitas, dan pernapasan bayi. Dan penilaiannya angka dinilai 1-3 yaitu adalah afiksia berat, dan 4-6 afiksia sedang, dan 7-10 yaitu normal. Selanjutnya perawatan yang ketiga yaitu menjaga bayi agar tetap hangat. Segera setelah bayi baru lahir, kita harus mengeringkan bayi dan menyelimuti bayi karena temperatur bayi belum berfungsi dengan baik, dan bayi sangat cepat kehilangan panas tubuhnya walaupun bayi tersebut berada di ruangan yang relatif hangat, karena di situ ada pengaruh evaporasi, radiasi, konduksi, dan konveksi. Oleh karena itu pentingnya tenaga kesehatan khususnya bidan untuk menjaga bayi agar tetap hangat, dan caranya yaitu dikeringkan ataupun diselimuti. Dan selanjutnya perawatan yang keempat yaitu merawat tali pusat. Kan bidan ataupun perawat yang memotong tali pusat bayi harus diklaim. Karena kenapa? Kalau tidak diklaim, di situ akan terjadi pendarahan. Dan merawat tali pusat bayi kita harus memastikan tali pusat bayi tetap dalam keadaan kering dan juga bersih. Dan ibu-ibu yang akan merawat tali pusat bayi harus mencuci tangan terlebih dahulu, ataupun sesudah merawat bayi harus merawat tali pusat bayi harus mencuci tangan. Karena jika tidak dan kita biarkan tali pusat bayi tidak dalam keadaan kering atau bersih, itu dapat terjadi infeksi dan itu akan berdampak kepada bayi. Perawatan yang kelima yaitu inisiasi menyusui dini atau EMD. Setelah bayi baru lahir, bayi tersebut harus diletakkan di dada ibu ataupun di perut ibu agar melatih bayi mencari puting susu ibu. Dan ASI 1 jam pertama yang ada di ASI ibu itu sangat penting untuk diberikan kepada bayi. Karena kenapa? Karena ASI 1 jam pertama setelah bayi baru lahir mengandung kolostrum, di mana kolostrum ini adalah cairan yang berwarna kuning keemasan. Dan mengapa sangat penting? Karena di dalam kolostrum itu terkandung nutrisi, protein, dan antibodi yang membantu perkembangan bayi selama masa perkembangannya. Oleh karena itu, inisiasi menyusui dini atau IMD ini sangat penting diberikan kepada bayi baru lahir. Selanjutnya, perawatan yang keenam yaitu pencegahan infeksi mata. Dan di pencegahan infeksi mata ini, pada 1 jam kelahiran bayi, kita harus memberikan antibodi tetrasilin 1% pada kedua mata bayi agar untuk mencegah dan mengobati terjadinya infeksi mata pada bayi yang baru lahir. Dan perawatan yang ketujuh yaitu pemberian vitamin K. Pemberian vitamin K ini untuk mencegah terjadinya pendarahan di organ lambung, otak, dan juga usus bayi. Dan kita harus memberikan
Vitamin K ini 1 mg secara intramuskular di paha sebelah kiri bayi, dan proses pemberian vitamin K ini dilakukan setelah proses pemberian IMD. Selanjutnya perawatan yang ke-8 yaitu pemberian imunisasi. Contohnya kita akan memberikan imunisasi hepatitis B kepada bayi. Dan fungsi atau manfaat dari pemberian imunisasi hepatitis B ini yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi hepatitis terhadap bayi, terutama jalur dari ibu kepada bayi. Dan pemberian imunisasi hepatitis B ini dilakukan setelah 1 jam setelah proses pemberian vitamin K kepada bayi atau bayi yang sudah berumur 2 jam. Dan perawatan yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik bayi baru lahir, di mana pemeriksaan fisik bayi baru lahir ini terdapat 3 aspek yang dapat kita nilai. Dan pertama yaitu antropometri. Di antropometri ini kita dapat menilai ukuran tubuh bayi. Kita dapat melihat panjang bayi apakah normal atau tidak. Dan kedua yaitu sistem organ. Di dalam sistem organ ini kita dapat melihat kesempurnaan tubuh bayi. Contohnya kita dapat melihat jari-jari tangan bayi apakah lengkap ataupun kurang begitu. Kan normal jumlah jari bayi ataupun jari manusia yaitu adalah 5. Kan bisa jadi dia kurang ataupun lebih. Dan terakhir yaitu neurologi, di mana neurologi ini kita dapat melihat perkembangan organ syaraf bayi. Itulah penjelasan tentang perawatan esensial bayi. Terima kasih.